Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allati khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa anfusihim wa ma yashurun. Kaum muslimin yang berbahagia, semua rahimakumullah, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana pada siang hari ini insyaallah kita bisa melaksanakan salat Jumat sebagaimana yang difirmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang telah beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah pekerjaan, segera untuk mengingat Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jikalau kamu mengetahui. Begitu pentingnya melaksanakan sholat Jumat. Maka mari kita membuka diri, membuka qalbu kita, membuka mata batin kita, mata jiwa kita, sehingga pesan-pesan dari Allah yang kita baca bersama insyaallah akan mendapatkan tambahan iman dan takwa, yang semua itu karena kita mau membuka hati kita. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, untuk itu mari kita berselancar melihat firman Allah yang berhubungan dengan topik siang ini adalah kaum mutrafin itu merusak negeri. Bahwa sungguhnya kejayaan dan kehancuran peradaban manusia itu adalah dipergilirkan. Kalau Allah sudah berfirman dalam surah ketiga surah Al-Imran 140, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tertutup mata hatinya, dan agar sebagian kamu dijadikannya sebagai penyaksi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ayat ini menjelaskan bahwa kejayaan manusia dipergilirkan. Artinya kita hidup ini tidak mungkin di atas terus dan tidak mungkin di bawah terus. Inilah sunatullah yang harus kita jalani,
Oleh karena itu, waktu kita berbahagia, bersyukur, waktu kita mungkin kurang berbahagia, kita bersabar. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Allah tidak menyukai orang yang zalim, artinya orang zalim itu adalah orang yang menggelapkan jiwanya. Seharusnya dia menuju cahaya, tapi karena dalam kegelapan, mungkin dia dalam kebodohan, mungkin dalam nafsu, mungkin dalam lingkungan yang tidak kondusif dan sebagainya, maka dia itu menjadi orang yang gelap atau zalim. Al-Quran menerangkan bahwa di antara faktor penyebab kehancuran suatu bangsa itu adalah diawali dengan munculnya kaum mutrafin. Allah sudah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fakaku 'alaiha al-qawlu wa dammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya lah berlaku terhadap perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancur. Kaum muslimin yang berbahagia, siang Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Mutrafin sebagaimana diterangkan di atas, surah Al-Isra ayat 16 ini dalam konteks masa kini agaknya dapat diwakili oleh para konglomerat, bisa diwakili oleh politisi, petinggi militer, petinggi yudikatif, pejabat tinggi negara yang jahat, yang hidup mewah dan hedonis karena ada kemerekatan dunia. Ketiga golongan ini bila telah bersekutu dalam kezaliman, bersekutu dalam kejahatan, bersekutu dalam makar, monopoli dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, maka kebijakan-kebijakan yang dia jadikan pedoman tidak lagi mencerminkan prioritas sosial yang sesungguhnya, melainkan menjadi tameng dari kepentingan sekelompok orang saja. Dan kebijakan-kebijakan yang dibuat senantiasa menguntungkan mereka dan merugikan masyarakat pada umumnya. Ada 3 kata istilah yang menerangkan penjahat besar dalam sebuah negara, yaitu mutrafin, malai, dan akabir muslimin. Baik mutrafin, malai maupun akabir muslimin memiliki sifat yang sama, yaitu penentang kebenaran dan menolak risalah yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW ataupun Rasul-Rasul yang lain. Kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akbari muslimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna ila bi anfusihim wa ma yashurun. Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar, agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu, dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Lantas kalau kita membaca dalam surat Al-An'am ayat 124, apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan orang-orang yang berdosa. Nanti akan ditimpakan kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu berbuat tipu daya. Itulah kaum mutrafin yang selalu berbuat kemungkaran di dalam negeri. Maka datangnya bencana itu bisa siang maupun malam. Dalam surat Al-A'raf ayat 4 dan 5, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna baitan aw hum qailun famakana da'wahum idja'ahum
ba'suna ila qalu inna kunna dzalimin. Betapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan, maka datanglah siksaan kami menimpa penduduknya di waktu mereka berada di malam hari atau di waktu mereka beristirahat di siang hari. Maka tidak adalah keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan kami, kecuali mengatakan, sungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Oleh karena itu, dalam surah Al-Mu'minun ayat 33, Allah berfirman yang artinya, para pemuka kaumnya yang kufur dan mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia berkata, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan dan dia minum seperti yang kamu minum. Hingga apabila kami menimpakan azab kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka dengan serta mereka memekik minta tolong. Kaum muslimin yang berbahagia, sidang Jumat rahimakumullah. Maka kalau kita juga melihat mutrofin dalam surat Al-Waqiah, innahum kanu qabla dzalika mutrofin, sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewahan. Dalam surat Al-Waqiah ayat 41 sampai 44, Allah menjelaskan tentang siksaan yang diterima penduduk neraka. Pada ayat 45, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang ciri-ciri penduduk neraka supaya kita bisa menjauhi dan menghindarinya. Di antaranya, perilaku penghuni neraka selama di dunia adalah mereka suka berfoya-foya, hidup mewah dan tidak berusaha untuk mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Mereka bisa mencuri, bisa korupsi dan lain sebagainya yang untuk berhidup-hidup mewah. Maka lafaz mutrofin dalam ayat 45 sebenarnya berarti datorifin atau orang yang memperoleh kenikmatan. Kenapa orang yang memperoleh kenikmatan disiksa? Hal ini disebabkan juga disinggung dalam surat 47 surat Muhammad ayat 12. Sebenarnya Allah memasukkan orang-orang mukmin yang beramal soleh di dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang, dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Jadi orang mutrofin adalah orang yang suka berfoya-foya hidup di dunia ini, namun mereka tidak menghiraukan kebaikan ataupun amal ma'ruf nahi munkar, sehingga dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, kesimpulan dari topik pada siang hari ini adalah satu, mutrofin merupakan orang-orang yang terkemuka pada suatu negeri, para konglomerat, para pejabat tinggi negara yang zalim, yang hanya mementingkan kemewahan hidup duniawi, lalai, sombong, menolak kebenaran yang tidak pernah luput di setiap zaman, akan berkelanjutan sejak dahulu, sekarang hingga yang akan datang. Karena hidup mewah membuat mereka mengeraskan hati, menghilangkan sensitivitasnya, merusak fitrah dan membutakannya sehingga tidak dapat melihat tanda-tanda petunjuk dari Allah Ta'ala. Yang kedua, mutrofin adalah mereka yang sombong atas petunjuk dan tetap berpegang pada kebatilan, serta tidak terbuka untuk menerima cahaya, tertipu oleh nilai-nilai palsu kenikmatan yang fana. Yang ketiga, mutrofin adalah mereka yang juga terpesona dengan apa yang ada pada mereka saat itu. Mobil mewah, rumah mewah, istri cantik, dan harta yang melimpah dibangga-banggakan. Itulah berupa kekayaan sebagai kekuatan bagi mereka, sehingga mereka menyangka hal itu akan menghalangi mereka dari azab Allah. Bahkan mereka memandang bahwa itu adalah tanda keridhaan Allah terhadap mereka, atau mereka berada di tempat yang lebih tinggi dari hisab dan balasan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mutrofin adalah mereka yang hatinya tertutup dan akal mereka menjadi buta terhadap kebenaran dengan menyekutukan Allah. Kemudian yang kelima, kemunculan kaum mutrofin
Ini dapat menyebabkan penderitaan bagi orang banyak dan dapat menyebabkan kehancuran peradaban di sebuah negara. Kaum muslimin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka mari kita ciptakan di dalam qaryah kita, di dalam kampung kita, jangan sampai ada sifat-sifat profil yang digambarkan oleh Allah Ta'ala. Kalaupun ada, mari kita segera bertobat kepada Allah Ta'ala. Mari kita sebagai kepanjangan tangan Tuhan, jangan sampai kita berhidup berpoya-poya dan menghiraukan sahabat ataupun tetangga yang kurang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, keadaan politik ataupun orang-orang yang di atas sebagai ultrafil, konglomerat dan lain sebagainya yang merusak ekonomi di negara kita, semoga aja Allah memberikan lindungan kepada kita yang ada di bawah ini, sehingga kita tetap hidup nyaman santai, kita hidup bahagia, apa yang ada selalu bersyukur dan bersabar. Itulah kunci dalam kehidupan sebagai mutakin, mukhlasin, juga mukminin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa qulana wa iyyakum bi jumlatihi min ba'di sholihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira muslimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashurun wa qul warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at sunnah rabbika taqi wa nu'adil qur'anu ismuha bil-ma'mur ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala malaikatika al-muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribul mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar ila